Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Uh, Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji logika keimanan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya di pertemuan kita rutin. Eh, ini berarti pertemuan ke-6 ya, dari 12 pertemuan yang kita rencanakan. Alhamdulillah, Mas Ataka sudah berada di tengah-tengah kita semua. Untuk tidak berpanjang lebar lagi, saya serahkan saja ke Mas Ataka untuk menyampaikan pemaparannya. Nanti di akhir kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo Mas Ataka. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah yang ala silatihi, thumma salamullahi ma'a salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu 'anit tauhidi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik rekan-rekan sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di pekan ke-6 ya, tanpa terasa atau malah terasa, saya tidak tahu tapi kalau apa namanya, di rencana sepertinya ini mungkin ya kurang lebih separuh perjalanan gitu ya. Ternyata topiknya cukup banyak ya dan cukup mendalam. Nanti kita coba lihat apakah nanti bisa selesai semua atau mungkin sebagian nanti kita akan lihat bersama. Tapi insya Allah ini beberapa topik yang akan kita bahas pada malam hari ini ya, berkaitan dengan perbuatan manusia, kemudian bagaimana kaitannya kehendak Tuhan dan juga taklif ya. Kemudian ini persoalan klasik ya tentang free will versus predestination gitu ya kalau di barat nyebutnya ya. Kehendak bebas versus takdir. Dan apa namanya, nanti dari situ kemudian kita akan melanjutkan ke sifat selanjutnya. Karena kemarin sebetulnya konteksnya kita sudah membahas sifatul ma'ani ya. Beberapa sifat yang disematkan atau dideskripsikan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ilmu, iradah, qudrah dan hayah ya. Sifat pengetahuan, sifat kehendak, sifat kekuasaan, dan sifat hidup. Di mana 4 sifat ini sebagaimana sempat kita singgung itu mendeskripsikan atau merangkum Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Fa'il Al-Mukhtar, sebagai zat yang maha melakukan dan maha berkehendak begitu ya. Karena sebagaimana sempat kita singgung ada kalangan yang menganggap Tuhan itu hanya konsep abstrak yang tidak punya pilihan apapun. Jadi menjadi sebab dari keberadaan alam semesta tapi tidak punya pilihan ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukan seperti itu ya. Kalau di apa namanya, philosophy of religion menyebutnya personal God gitu ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta dan seisinya melalui kehendaknya dan melalui kekuasaannya dan melalui pengetahuannya gitu ya. Jadi bukan sebab yang mati. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa sifat ma'ani yang lain ya, yaitu sifat sama', basor, dan kalam, sifat pendengaran, penglihatan, dan kalam, dan nanti 7 sifat ma'ani yang sudah kita singgung,
Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama' basar kalam, itu otomatis berimplikasi 7 sifat ma'nawiyah ya. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi 7 sifat, ma'nawiyah otomatis menjadi implikasi rasional dari 7 sifat ma'ani. Ya, kenapa dibedakan dulu sudah sempat kita singgung ya, karena dalam sejarah itu ya ada kalangan yang apa namanya, menyebut Tuhan dengan sifat maknawiyah ya. Tuhan itu, qadir ya, maha maha berkuasa, murid, maha berkehendak, tetapi mereka tidak mau menisbatkan sifatul ma'ani, yaitu kalangan Mu'tazilah ya. Jadi karena menurut mereka kalau ada sifat ma'ani, ada yang kekal selain Tuhan gitu ya. Dan, makanya yang ekstrim di kalangan mereka sampai sampai mengkafirkan gitu ya, Ahlus Sunnah karena menurut mereka ya kalau Nasrani yang mengakui adanya 3 Tuhan saja kafir, bagaimana dengan Asy'ariyah yang mengakui 7 7 entitas yang kekal. Nah, tentu itu tidak seperti itu karena, Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat dan sifatnya. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seperti itu. Baik, kemudian kita akan, melanjutkan ke satu-satunya sifat yang jaiz, sifat yang mungkin bagi Tuhan ya, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu ya, mengerjakan segala yang mungkin atau tidak mengerjakannya. Dan nanti ini berkaitan juga dengan, konsep keadilan, konsep kasih sayang Tuhan. Haruskah Tuhan melakukan yang terbaik bagi hambanya? Lalu kalau iya dan Tuhan itu Maha Penyayang, bagaimana kita memahami kejahatan? Nah, nanti itu problem of evil begitu ya. Baik, ini pembahasannya mungkin, eee, apa namanya ya, topik yang cukup cukup mendalam gitu ya. Jadi mungkin teks Ummul Barohinnya tidak sangat banyak yang akan kita bahas, tapi sepertinya poin-poin kandungannya yang banyak ya dan saya kira mungkin nanti juga diskusinya mungkin akan akan banyak karena, ya ini topik-topik yang sangat, apa namanya ya, sangat related dengan kehidupan kita sehari-hari dan mungkin banyak muncul ya di benak kita. Dan, eee, mungkin sebelum saya mulai, salah satu, apa namanya, salah satu prinsip yang mungkin kita harus pegang, saat membahas topik-topik ini, itu adalah kita harus berusaha mengembalikan semuanya ke argumentasi rasional terlebih dahulu, karena itu menjadi kuncinya, bukan menggunakan argumentasi emosional. Ya, karena nanti soal soal free will gitu ya, soal problem problem of evil, itu nanti kita akan melihat sebetulnya, apa namanya, sebetulnya kalau kita mengikuti argumentasi rasional tidak tidak terlalu sulit untuk memahami, bagaimana, apa namanya, bagaimana fenomena itu terjadi gitu ya. Tetapi tadi, karena terkadang ya kita kita juga makhluk selain makhluk rasional, kita juga makhluk emosional ya. Terkadang sulit memisahkan memisahkan itu, sehingga, ya banyak yang bertanya itu seperti dalam tanda kutip "menyalahkan Tuhan" gitu ya, waliyadzubillah. Ya misalnya, ya Tuhan yang berkehendak, kenapa kita yang bertanggung jawab? Kenapa Tuhan mengirimkan hambanya ke neraka? Terus kenapa ada kejahatan? Kenapa Israel menyerang Palestina tidak langsung diazab misalnya begitu ya. Terus dan pertanyaan-pertanyaan yang lain, kenapa ada banyak sekali makhluk yang punah misalnya begitu. Sedangkan Allah itu Maha Penyayang dan seterusnya. Ya, jadi, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang valid gitu ya, yang natural untuk ditanyakan. Tapi tadi, sebetulnya kunci untuk menjawab itu adalah mengembalikan semuanya ke argumentasi rasional terlebih dahulu, baru kemudian, kita melihat bagaimana wahyu menjelaskan kepada kita hikmah di balik itu. Ya, jadi itu 2 hal yang tidak terpisahkan. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita mulai dari perbuatan manusia terlebih dahulu ya. Jadi ini mungkin pertanyaan yang, apa namanya ya, sangat sangat klasikal gitu ya, pertanyaan yang sangat ancient, sangat tua ditanyakan mungkin di era Yunani gitu mungkin ya, bahkan bahkan mungkin di era peradaban awal tentang bagaimana sih, apa namanya, memahami perbuatan manusia dalam konteks kehendak Tuhan. Nah, kenapa? Karena sebelum ini, ya mungkin sedikit review ya, kita sudah sama-sama melihat teman-teman dalilul imkan dan dalilul hudus ya,
argumentasi kemungkinan dan argumentasi permulaan alam semesta sama-sama mengantarkan kita pada kesimpulan adanya wajibul wujud, adanya necessary being yang tidak memiliki permulaan yang bersifat wajib. Dan necessary being ini harus disifati dengan kudroh, kekuasaan, karena tanpa tanpa sifat kudroh ya tidak ada sesuatu pun yang wujud gitu ya. Dan juga harus disifati dengan irodah ya, kehendak. Karena tanpa kehendak, again, tidak ada sesuatu yang wujud. Karena wujud itu by default kan tidak wujud ya. Ketika dari tidak wujud menjadi wujud itu butuh kehendak juga. Butuh kehendak untuk menentukan wujud alih-alih tidak wujud. Menentukan properti alam semesta seperti ini alih-alih properti yang lain. Jadi dari situ kita juga memahami bagaimana segala sesuatu yang mungkin ya itu adalah bukti keberadaan Tuhan dan segala sesuatu yang mungkin itu berkaitan dengan kehendak Tuhan. Nah, artinya apa? Artinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan saat di awal doang, bukan Big Bang doang gitu ya. Itu mutlak bergantung kepada Tuhan setiap saat. Artinya ta'alluq ya, berkaitan dengan kehendak Tuhan setiap saat. Nah, persoalannya bagaimana dengan perbuatan manusia? Kan gitu ya. Pertama pertanyaannya, manusia itu kan tidak semuanya baik ya, ada perbuatan buruk juga. Seperti maksiat atau mendustakan Tuhan. Nah, apakah Tuhan juga menciptakan perbuatan buruk? Apakah Tuhan juga menciptakan atau menghendaki kekufuran misalnya gitu ya? Bukankah ini kontradiktif? Karena apa namanya? Allah Subhanahu wa taala itu meminta hamba-hambanya untuk tidak kufur gitu ya, meminta hamba-hambanya untuk beriman. Nah, tapi kenapa apa namanya? Kenapa argumentasi rasional seperti membawa kita kepada oh enggak semuanya itu kehendak Tuhan gitu ya. Nah, kenapa kok Tuhan menciptakan sesuatu yang jelas Ia larang begitu? Apakah artinya Tuhan itu disifati dengan sifat ya buruk juga begitu ya? Eee, Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, again kita perlu mengembalikan semuanya dalam konteks argumentasi rasional. Apa argumentasi rasionalnya? Tadi ya, dalilul imkan memberitahu kita bahwa semua yang terjadi adalah produk kehendak dan kekuasaan Tuhan. Termasuk perbuatan manusia, termasuk perbuatan manusia. Jadi kalau ada manusia yang melakukan maksiat, ya maksiatnya itu diciptakan oleh Tuhan juga. Kalau dia mencuri ya, ya maka perbuatan pencurian tersebut itu juga diciptakan oleh Tuhan. Jadi manusia tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, dan ini di Wahyu juga sangat jelas ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ya. Allah menciptakan kalian semua dan perbuatan kalian semua, gitu. Nah, ini in contrast to Mu'tazilah gitu ya. Jadi memang ini teman-teman ya, mungkin saya pernah berkali-kali menyebutkan ya, ilmu kalam atau teologi dalam tradisi Islam itu memang berkembang sebagai respon atas pandangan yang menyimpang dari pandangan ortodoksi Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Sehingga kalau kita melihat dalam sejarah ya memang banyak poin-poin akidah yang diutarakan para teolog itu spesifik tuh, spesifik merespon pandangan yang menyimpang. Nah, salah satunya dalam sejarah yang banyak gitu ya, itu adalah Mu'tazilah. Jadi seperti ini, apa namanya, poin ini juga sebenarnya sebagai respon atas Mu'tazilah. Ya karena Mu'tazilah itu percaya bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi apa namanya, perbuatan kufur misalnya Abu Jahal ya, ya itu dia ciptakan sendiri gitu ya, tidak diciptakan oleh Allah gitu. Nah, dan ini iya, sebagian kalangan yang ekstrim ya, sebagian kalangan yang ekstrim akan berkata bahwa, wah Mu'tazilah ini sudah sudah kufur. Kenapa? Ya karena sebenarnya, mereka percaya kepada syarik, ya kepada, serikat, kepada sesuatu yang lain selain Allah yang bisa menciptakan. Dan ini bertentangan dengan tauhid gitu ya, bertentangan dengan tauhid. Nah, meskipun itu tidak menjadi pandangan yang, apa namanya, yang dipegang oleh mayoritas teolog. Mayoritas teolog beranggapan tidak, ini tidak sampai ke derajat kufur karena, meskipun lazim atau implikasinya seperti itu, implikasinya
seperti berimplikasi bahwa adanya syarik bagi Allah gitu ya, karena ada yang menciptakan selain Allah gitu ya. Tetapi prinsip yang dipegang para ulama adalah lazimul madhab laisa bimadhab gitu ya. Implikasi dari suatu pandangan itu not necessarily part of pandangan itu sendiri. Ya, kecuali memang orangnya nyebut bahwa ya ya ada gitu ya, ada makhluk yang menciptakan seperti Allah dan apa namanya, dengan eksplisit gitu ya, dengan eksplisit, maka tentu itu kufur. Tapi ini kan tidak, Mu'tazilah apa namanya, tidak eksplisit berkata seperti itu. Meskipun itu implikasi dari pandangan mereka. Jadi tidak sampai ke level kafir ya, tetapi hanya di level bid'ah saja, gitu. Nah, dan argumentasinya juga banyak ya. Ya kalau manusia menciptakan perbuatannya sendiri gitu ya, padahal pencipta perbuatan itu kan harus mengetahui perbuatan itu sendiri gitu ya, dengan detail. Ya, maka itu kontradiksi karena ya pada kenyataannya ada banyak perbuatan kita yang tidak kita sadari gitu ya, tapi toh ada perbuatan tersebut. Seperti itu salah satunya. Kemudian nah, terus pertanyaannya kalau begitu bukankah Allah Subhanahu wa taala artinya menciptakan sesuatu yang tidak ia perintahkan gitu ya. Nah, disinilah pentingnya definisi. Itu kenapa di awal kita sempat menyebut ya, ada dalam apa namanya, ilmu itu ada yang namanya tasawurat, ada yang namanya tasdiqot. Tasawurat itu konsep gitu ya, conceptual knowledge. Kalau tasdiqot itu propositional knowledge. Jadi tasawurat itu misalnya apa sih maksudnya kehendak, apa sih maksudnya perintah gitu ya. Itu tasawurat. Tapi kalau tasdiqot itu ya tadi Tuhan itu ada. Nah, itu tasdiqot itu proposisi yang ingin kita buktikan benar atau salahnya. Nah, ini pentingnya memahami definisi. Kenapa? Karena dari sini kita bisa melihat keliru memahami definisi apa itu iradah dan apa itu amr, ya, apa itu kehendak dan apa itu perintah, itu akan membuat seperti ada kontradiksi, ya, seperti ada kontradiksi. Padahal tidak, ya. Kenapa? Karena kehendak itu berkaitan dengan sifat Tuhan untuk memilih di antara beragam kemungkinan, ya, mana yang wujud. Itu kehendak. Kalau perintah itu beda. Perintah itu adalah amr ya. Jadi itu berkaitan dengan kalamullah ya, berkaitan dengan firman Tuhan, perintah Tuhan yang dibebankan kepada hambanya untuk dikerjakan. Nah, jadi dua hal ini conceptually different. Maka bisa saja keduanya berbeda. Bisa Tuhan itu memerintahkan hambanya untuk beriman, tetapi sekaligus at the same time menciptakan kekufuran. Ya, menciptakan kekufuran. Nah, jadi apa namanya? Itu tidak bertentangan, tidak kontradiksi seperti itu. Nah, itu responnya. Ya, bahkan tadi ya, menolak Tuhan sebagai pencipta perbuatan buruk gitu ya. Berarti mengakui ada hal di luar kendali Tuhan atau bahkan ada syarik bagi Tuhan ya, ada serikat bagi Tuhan, ada entitas lain yang menciptakan. Ini absurd. Seperti itu. Apa namanya? Ya ini absurd karena dalilul imkan dan kemarin kita sudah belajar burhanut tamanu ya, dalil keesaan Tuhan bahwa hanya ada satu entitas yang menciptakan ya, karena kalau ada 2, 3 atau lebih maka ada kemungkinan kontradiksi ya, kontradiksi itu mustahil, maka banyaknya pencipta itu mustahil. Banyaknya pencipta itu mustahil. Seperti itu. Oke ya, jadi apa namanya? Dalil wahdaniyat, dalil bahwa Tuhan itu esa, esanya dalam kan ada 3 aspek ya, esa dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam perbuatan. Esa dalam perbuatan ini bukan sekedar, oh nggak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan seperti Allah loh. Bukan sekedar itu, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu, esa dalam perbuatan artinya tidak ada sebab efektif gitu ya, takfir, tidak ada sebab efektif kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia itu tidak menyebabkan perbuatannya. Api tidak menyebabkan kebakaran. Tidak ada sebab efektif selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah entitas yang mungkin di dunia ini dan semuanya adalah
produk dari perbuatan Allah, fi'lullah, begitu. Apa namanya, makanya, ini ya, ada yang menyebut, ya segala sesuatu yang ada itu adalah zatullah wa sifatuhu ya, zat Allah dan sifat-sifatnya, wa af'alillah gitu, dan wa af'alullah, dan perbuatan Allah. Karena semua ciptaan ini adalah, produk atau hasil dari perbuatan Allah. Nah, seperti itu. Makanya ada ini, ada anekdot, bukan anekdot sebenarnya, itu cerita real ya, antara 2 teolog, yang satu Mu'tazilah, yang satu Sunni gitu ya. Kemudian, saya lupa redaksi bahasa Arabnya ya, tapi intinya mereka mau berdebat, terus sebelum berdebat itu mereka udah ini dulu gitu, udah masang kuda-kuda untuk menyerang pandangan lawannya. Jadi, yang Mu'tazilah akan berkata begini, "Maha suci Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak baginya, seperti kufur, maksiat, dan seterusnya." Gitu. Nah, karena Mu'tazilah percaya bahwa kekufuran dan maksiat itu tidak diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh hamba. Lalu apa respon teolog Sunni? Maha suci Allah yang tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendaknya. Ya, jadi, apa namanya, ya lempar pantun gitu ya, lempar syair yang apa namanya, yang merespon, tanggapan tanggapan lawan lawan ininya, lawan diskusinya, seperti itu. Oke, nah ini poin pertama. Nah, kemudian pertanyaan menjadi bergeser, kalau kita sudah meyakini dengan argumentasi rasional bahwa segala sesuatu itu adalah produk perbuatan Allah, maka pertanyaannya menjadi bergeser, bukan apakah Tuhan menghendaki perbuatan buruk gitu ya, karena itu jelas secara rasional. Pertanyaannya menjadi mengapa Tuhan menghendaki sesuatu yang tidak Ia perintahkan. Nah, pertanyaan mengapa ini yang nanti kita akan bahas gitu ya, karena kalau teman-teman, diskusi sama, apa namanya ya, mungkin, kalau teman-teman ada yang dulu mungkin di barat ya, ya mungkin Mas Hanif dulu sempat di UK atau Mas Angga di Jepang gitu ya. Kalau kita ngobrol sama orang-orang yang mungkin tidak percaya dengan Tuhan, orang-orang yang awam gitu ya, di kampus misalnya, itu kalau yang saya alami rata-rata pertanyaannya itu mengapa? Jadi, kenapa kok Tuhan menciptakan neraka? Kenapa kok Tuhan yang Maha Maha Pengasih menciptakan kejahatan? Termasuk ini misalnya, kenapa Tuhan menghendaki sesuatu yang tidak Ia perintahkan gitu. Hampir semua pertanyaan tentang mengapa. Nah, nanti insya Allah kita akan lihat ya, eee, bahwa sebenarnya pertanyaan mengapa ini, itu ada jawaban kunci yang menjawab seluruh pertanyaan soal mengapa. Menjawab seluruh pertanyaan soal mengapa, termasuk problem of evil nanti. Mengapa Tuhan menciptakan kejahatan, misalnya begitu ya. Mengapa Tuhan menciptakan neraka, mengapa Tuhan, menghendaki sesuatu yang tidak diperintahkan. Jadi ini kita hold dulu ya, insya Allah kita akan jawab berkaitan dengan problem of evil, seperti itu. Nah, termasuk soal yang kedua nih, ya, kalau semua terjadi atas kehendak Tuhan, wah, berarti perbuatan manusia juga juga begitu, ya kan? Nah, berarti manusia tidak punya kehendak bebas dong. Karena perbuatannya dikehendaki oleh Tuhan gitu. Katanya tidak boleh ada 2 sebab efektif kan gitu ya. Nah, kalau seperti itu kenapa manusia harus bertanggung jawab, ya? Padahal perbuatannya itu terjadi atas kehendak Tuhan, ya. Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya, ini ya, tidak direkomendasikan untuk menyelam terlalu dalam di sini ya, kecuali memang ada kebingungan di sisi itu. Makanya ada hadis Nabi yang apa namanya, melarang, sebagian sahabat untuk, apa namanya, bertanya terlalu dalam soal ini. Kenapa? Karena memang nanti kita akan lihat, sebenarnya bukan nggak boleh ya, tapi, yang nggak boleh itu yang terlalu ekstrim gitu. Kenapa? Karena di satu sisi ini bisa menimbulkan tadi emotional doubt gitu ya, keraguan-raguan emosional, dan semoga kita terlindung dari itu semua. Nah, tapi tadi, itu kenapa, nanti kita akan lihat tadi, pertama-tama kita kembalikan dulu ke argumentasi rasional, dan kita kita hilangkan dulu aspek emosionalnya gitu ya, baru kemudian, kita 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 terima, ya, baru kemudian kita terima, gitu. Nah,
Dan itu kenapa kalau teman-teman ngecek kayaknya ya di logika keimanan saya nggak membahas sangat detail ya, kayaknya cuman singkat gitu. Dan dulu ada seorang kawan yang bertanya soal itu, kenapa kok soal free will nggak dibahas mendalam gitu? Karena memang ya eh, ini itu ya tadi ya, ini hal yang kita sebagai finite creature itu memang akan kesulitan memahami realitas sesungguhnya seperti apa gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, jadi sama kayak misalnya ada yang bertanya, "Oh, Allah Subhanahu wa taala itu kan tidak seperti makhluknya. Alam semesta ini kan ada, Allah itu sudah dari ketiadaan Allah sudah ada. Maka Allah Maha suci dari batas-batas, Maha suci dari arah, Maha suci dari dimensi." Nah, sebagian kalangan kan terus bingung ya, kalau nggak ada arah, nggak ada dimensi itu kok kayak nggak ada gitu. Nah, wah jangan-jangan ini sebenarnya mengarah ke nihilisme atau ateisme gitu ya. Nah, itu tidak gitu ya. Jadi fakta bahwa kita tidak bisa memahami seutuhnya gitu ya tentang sesuatu bukan berarti itu mustahil. Ya, mustahil itu kalau ada kontradiksi. Tapi kalau tidak ada kontradiksi, fakta bahwa kita tidak bisa membayangkannya itu tidak masalah, it's normal gitu. Bahkan sebetulnya itu wajar karena ya Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya? Maha tak terbatas ya, sedangkan kita adalah entitas yang terbatas. Jadi wajar kita tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Makanya dulu ya sempat ada influencer yang bilang ya kan Tuhan tidak bisa didefinisikan, gimana mau dibuktikan gitu ya. Ya tadi, kalau kita berkungkung di bagaimana mendefinisikan Tuhan itu nggak akan ketemu memang. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendeskripsikan anything tentang Tuhan. Ya, makanya kan definisi itu kan ada namanya had. Had itu definisi yang esensial gitu ya. Jadi kayak manusia itu rational animal ya, misalnya gitu. Nah, kita nggak bisa menerapkan itu pada Tuhan. Karena Tuhan itu nggak bisa kalau kalau manusia kan bisa dikelompokkan. Ini termasuk animal, terus dia punya fasel ya, dia punya diferensia namanya rasionalitas kan gitu ya, yang membedakan dia dengan hewan-hewan yang lain, misalnya gitu. Kalau Tuhan memang tidak bisa dideskripsikan dengan kategori. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menyematkan apapun pada Tuhan. Kita kita bisa membuktikan kok bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu tidak bermula, bahwa Tuhan itu tidak berakhir. It doesn't matter ketidakmampuan kita mendeskripsikan atau mendefinisikan Tuhan, bukan berarti kita tidak bisa bilang apapun tentang Tuhan. Ya, nah ini juga begitu. Ketidakmampuan kita nantinya memahami seutuhnya gitu ya, itu tidak berarti ini tidak berarti ini tidak rasional. Ya, sepanjang tidak jatuh pada kontradiksi, it's okay gitu ya, it's okay. Nah, makanya di sini kita perlu tadi kembali kepada apa sih argumentasi rasional yang kita dapat gitu ya. Ya, pertama tadi, semua kejadian termasuk perbuatan manusia itu adalah sesuatu yang mungkin. Ya, sesuatu yang mungkin butuh pada sesuatu yang wajib. Maka pasti semua kejadian itu adalah wujud dari al-wajibul wujud, wujud dari necessary being melalui kehendak dan kekuasaan Tuhan. Itu sudah kita buktikan secara rasional. Lalu yang kedua, sebenarnya ada lagi satu lagi ya, bahwa Tuhan itu Maha Esa, hanya ada satu entitas yang menciptakan dan itu adalah Tuhan. Ya, maka tidak ada yang efektif sebagai sebab selain Tuhan, takfir ya. Kemudian yang poin selanjutnya adalah tapi at the same time kita juga menyadari kita ini punya kehendak loh untuk berbuat. Ini termasuk ilmu doruri ya. Kita kita nggak perlu argumentasi untuk itu. Ya, ini kalau lebih teknisnya lagi ini kita bisa ketahui lewat wijdan namanya. Wijdan itu internal introspection gitu ya. Apa? Sama kayak kita itu ada, itu kita tahu dari wijdan. We apa namanya dulu katanya filsuf itu I think therefore I am. Ya, fakta bahwa saya bisa berpikir saat ini itu udah menunjukkan bahwa saya itu ada. Nah, sama, fakta bahwa sekarang Ataka bisa ngomong begini gitu ya, instead of diem atau instead of ngomong hal yang lain, maka kita bisa tahu bahwa oke, Ataka itu punya kehendak loh. Ataka itu punya kehendak. Dia punya will, punya irodah juga gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih mengkompromikan kedua hal ini? Siapa yang sebenarnya berkehendak kan gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya ada banyak cara.
Ada beberapa cara lah etis, mungkin nggak banyak, tapi ada beberapa cara untuk memahami ini. Nah ini yang jawaban yang saya tulis di Logia Keimanan itu adalah jawaban yang umumnya kita temukan di teolog-teolog dari mazhabnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi di Sunni itu kan secara umum ya, itu ada mazhab Asy'ari dari Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian mazhab Maturidi dari Abu Mansur Al-Maturidi, dan mazhab Atsari. Atsari yang secara umum tidak ingin masuk terlalu dalam ke dalam perdebatan teologis. Ya, mereka apa namanya, berpegang pada teks, lalu sisanya tafwid gitu ya, sisanya mereka serahkan kepada Allah. Itu 3 mazhab Ahlus Sunnah gitu. Nah, ini jawaban yang banyak ditemukan di mazhab Maturidi, misalnya di Syarhul Aqaid An-Nasafiyah gitu ya, Imam Taftazani dan seterusnya. Jadi bagaimana responnya? Responnya ya udah, berarti sebetulnya simpel. Allah itu berkehendak agar manusia itu memiliki kehendak. Ya, Allah berkehendak agar manusia memiliki kehendaknya sendiri. Nah, makanya ada istilah, apakah kita itu dipaksa gitu ya? Apakah kita itu tidak bisa keluar dari kehendak Allah? Itu iya. Tapi kita dipaksa untuk punya kehendak. Ya, kita dipaksa untuk punya kehendak di diri kita dan menggunakan kehendak itu. Tapi perbuatan kita tetap diciptakan oleh Allah. Tetap kehendak Allah juga gitu ya. Nah, tetap kehendak Allah juga. Nah, jadi tetap Tuhan yang menciptakan aksinya agar terlaksana. Nah, relasi antara kehendak kita yang juga dikehendaki Allah tadi dan perbuatan kita yang juga diciptakan Allah tadi, itulah yang disebut sebagai kasab, acquisition, gitu ya. Meskipun kasab ini sebenarnya lebih ke Asy'ari ya, tapi mirip lah secara umum. Yang menggunakan istilah kasab itu mazhab Asy'ari, tapi secara umum seperti itu. Jadi artinya apa? Maka ya perbuatannya diciptakan Tuhan, tetapi selaras dengan hasil pilihan manusia. Nah, jadi kalau ditanya, "Loh, terus yang milih itu siapa? Yang membuat kehendak kita milih itu siapa?" Kan gitu ya. Nah, itu jawabannya adalah kehendak itu, definisi kehendak itu adalah yang memilih gitu. Jadi itu kayak kayak bertanya, siapa yang memilih, apa yang membuat Tuhan itu memilih adanya dunia dibandingkan tidak ada? Kita jawab kehendak. Kalau ditanya, apa yang membuat Tuhan itu berkehendak seperti itu? Ya nggak ada. Ya kehendak itu by definition itu adalah sifat untuk memilih satu kemungkinan di antara kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, jadi nggak bisa kita bertanya lagi bahwa terus yang memilih kehendak itu apa? Itu apa namanya? Itu tidak tidak apa namanya? Ya itu pertanyaan yang kurang tepat, pertanyaan yang keliru ya, karena menanyakan kenapa kok apa namanya? Menanyakan definisi dari sesuatu itu sendiri gitu ya. Karena ya tadi namanya yang milih itu kehendak gitu. Dan kehendak Allah itu sifatnya wajib dan tidak butuh kehendak yang lain. Kalau nggak wajib, butuh kehendak yang lain, butuh kehendak yang lain, butuh kehendak yang lain, ya eh, infinite regress ya, seperti yang pernah kita singgung. Nah, jadi implikasinya apa? Implikasinya pertama, kita itu bukan seperti kalangan Jabariyah. Jadi ada 2 kalangan ekstrim ya yang dalam sejarah Islam. Pertama Jabariyah itu kalau di filsafat namanya determinism ya. Jabariyah itu semuanya itu dipaksa, nggak ada yang namanya free will. Free will is illusion kalau katanya determinism di era modern ya, free will is illusion. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi di era modern, free will itu hanya ilusi yang diciptakan oleh atau yang sebagai byproduct oleh jaringan saraf kita atau biological and chemical process gitu ya. Nah, itu enggak juga gitu, enggak seperti itu. Jadi kalau Jabariyah itu enggak ada beda antara orang gemeteran dengan orang memilih sesuatu atau berbuat sesuatu, itu enggak ada beda menurut Jabariyah. Sama, esensinya sama. Nah, tapi kita juga bukan Qadariyah yang berkata bahwa ya manusia itu punya kehendak bebas dan itu benar-benar bebas, tidak terkungkung oleh kehendak Tuhan dan seterusnya. Enggak, jadi kita percaya bahwa oke, manusia itu bisa memilih. Jadi
Yang pertama tadi determinism ya, yang apa namanya, yang manusia punya free will itu, saya lupa ya, libertarian ya kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi dia yang berpendapat bahwa, enggak, ya semuanya ini bebas, nggak bergantung kepada, determinism dari something gitu. Nah itu Qadariyah. Nah, Sunni itu secara umum namanya kalau zaman modern sekarang mungkin compatibilism. Jadi kita percaya bahwa tidak ada kontradiksi antara Tuhan dengan sifat kehendaknya ya untuk menghendaki segala sesuatu dan antara manusia yang memiliki kehendak. Tentu kehendaknya beda dengan kehendak Tuhan, tapi memiliki kehendak sebagai produk dari kehendak Tuhan juga. Nah, itu namanya compatibilism. Jadi kompatibel antara antara determinism dengan libertarian free will. Jadi manusia itu tetap punya free will. Nah, jadi manusia itu tetap punya free will. Tetapi free will-nya itu tidak independen dari Tuhan. Nah, jadi terus kan ada yang bilang, oh itu kontradiksi dong. Namanya free itu harusnya independen. Nah, itu enggak. Kita tidak kita menolak menolak premis tersebut. Enggak. Jadi ya namanya free itu kita kita saat ini kita bisa memilih itu udah cukup disebut sebagai free will. Nah, dan itu tidak bertentangan dengan bahwa kehendak kita pun itu merupakan produk dari kehendak Tuhan. Seperti itu. Nah, itu rata-rata di teolog-teolog Maturidiyah seperti itu. Nah, di teolog Asy'ariyah sebenarnya sebagian itu lebih ekstrim dari itu. Lebih ekstrim dari itu. Jadi apa namanya? Ya, sebagian seperti Imam Ar-Razi ya, setahu saya rahimahullah itu menyebut kita itu seperti majbur, apa namanya? Jadi kita tuh seperti dipaksa, bukan seperti apa, kita tuh sebenarnya dipaksa tapi dalam bentuk mukhtar, dalam bentuk seperti punya kehendak. Tapi sebenarnya kita dipaksa, gitu. Sebenarnya kita dipaksa. Tapi tetap punya kehendak, cuman itu pun dipaksa punya kehendak gitu ya. Dan kalau mereka ditanya, "Loh, terus kalau gitu kenapa kok kita yang harus bertanggung jawab?" Gitu ya. Kalau kita itu dipaksa. Ya, mereka akan menjawab, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Dia tidak ditanya atas apa yang dia perbuat, tetapi hambanya lah yang akan ditanya. Nah, jadi, apa namanya, jawabannya rasional ya, tetapi mungkin ya tadi, bisa membuat orang, "Waduh gimana ini?" Terus terus apa namanya, apa namanya, ya tadi bisa bisa apa namanya, bisa khawatirnya ya, bisa bisa membuat orang bingung, terus bisa membuat orang, "Wah gimana nih kita kita nggak punya pilihan," dan seterusnya. Enggak, makanya makanya tadi, di logika keimanan saya tidak tidak eksplisit menjabarkan sampai ke situ gitu ya, tapi saya berhenti di sini. Dan saya kira ini, cukup gitu ya, cukup bagi most people, at least bagi most people karena ya tadi, eee, apa namanya, ya bahkan tadi guru saya Syekh Hamzah Karamali bahkan pernah bilang ya, ya oke, let's say kamu kamu apa namanya, kamu nggak bisa menerima itu gitu ya, kamu tetap responsibel. Kamu tetap dibebani beban taklif. So, ya mari kita melakukan amal soleh gitu ya. Ya jadi tadi, ketidakmampuan kita memahami, konsep ini seutuhnya itu tidak menegasikan bahwa ya tadi, tidak menegasikan bahwa Allah itu ada, Allah itu mengirimkan utusannya dan Allah berfirman melalui utusannya bahwa kita akan bertanggung jawab. That's enough gitu, that's enough sebetulnya. Nah, jadi kalau kita, terkungkung di pertanyaan ini, ya itu was-was ya, was-was yang dibisikkan oleh setan gitu. Semoga kita terlindung dari itu semua. Gitu. Jadi tidak ada kontradiksi, Tuhan mengizinkan kebebasan moral tanpa kehilangan kendali mutlak. Seperti itu. Baik, jadi poin-poin utamanya adalah tadi, Tuhan menakdirkan seluruh kejadian sejak sebelum alam semesta ada. Tapi takdir itu bukan pemaksaan, ya. Karena kan ada yang bertanya, "Loh, Allah itu sudah tahu kok saya mau melakukan apa," gitu ya. Jadi ya udahlah, saya nggak usah melakukan amal soleh misalnya gitu ya. Oh, nggak begitu ya, pengetahuan Allah itu bukan 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 sifat yang menentukan kita itu akan ngapain.
Pengetahuan Allah itu tahu kita akan memilih apa dengan kehendak kita. Ya. Nah, jadi bukan 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 apa namanya? At this time ini kita bebas kok. Kita mau melakukan kita mau tidur itu kita bebas kok ya. At this time gitu ya. Jadi ya tadi kita kita nggak bisa bilang bahwa oh enggak lah semua sudah ditakdirkan saya nggak usah beramal. Nggak begitu. Karena we know non-inferentially bahwa we have free will. We have free will gitu ya. Nah, jadi Tuhan sudah mengetahui dan menghendaki apa yang dipilih manusia berdasarkan kehendak mereka sendiri. Begitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi takdir dan kehendak bebas tidak bertentangan karena kehendak manusia sendiri adalah bagian dari kehendak Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut ya biar nanti sampai ke problem of evil gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya kenapa kok Tuhan menghendaki sesuatu terjadi yang tidak sesuai dengan perintahnya? Ya, tujuannya sebenarnya adalah ujian. Ya, tujuannya adalah ujian. Nah, sebelum ke situ saya ingin menjelaskan tadi ya. Tadi sebenarnya saya sudah sempat singgung ayatnya ya. Pertanyaan soal mengapa Tuhan melakukan sesuatu, ya mengapa? Kalau pertanyaannya mengapa? Sebetulnya jawaban paling tepatnya adalah ayat tadi. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya atas perbuatannya, melainkan kalian yang akan mereka yang akan ditanya. Kenapa? Nanti kita akan lihat sifat jais bagi Allah itu bebas melakukan apapun yang mungkin. Allah itu tidak bergantung kepada motif. Motif misalnya saya, kenapa saya minum? Saya haus. Gitu ya. Ya, karena saya makhluk yang tidak independen. Saya makhluk yang mungkin butuh pada yang lain. Kenapa saya makan? Karena saya lapar. Kenapa saya tidur? Karena saya istirahat. Allah tidak seperti itu. Allah tidak butuh apapun. Maka pertanyaan mengapa kalau yang ditanya adalah motif itu pertanyaan yang tidak berlaku untuk Allah. Ya. Karena Allah itu bebas melakukan apapun. Tapi produk perbuatan Allah itu penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Nah, kalau pertanyaan mengapa itu bertanya hikmahnya, maka itu bisa ditemukan melalui firman Allah. Ya. Nah, itu hikmah, bukan motif ya, bukan motif, bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh Allah gitu. Bukan, itu hikmah yang kembali kepada kita gitu ya, sebagai makhluknya. Bukan kembali kepada Allah, Allah tidak butuh apapun. Ya, misalnya adalah kenapa kok Allah mengendaki sesuatu yang tidak sesuai dengan perintahnya? Ya, karena Allah ingin menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Nah, kalau ditanya loh, bukannya Allah sudah tahu? Iya, Allah sudah tahu, tapi Allah bebas. Allah meskipun sudah tahu, boleh bagi Allah dan bebas bagi Allah untuk menciptakan kita ya, yang punya kehendak ini dan melihat bagaimana hasilnya nanti. Gitu ya. Meskipun sudah tahu dengan hasil akhirnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi Tuhan mengizinkan terjadinya perbuatan buruk ini sebenarnya adalah bagian dari ujian moral bagi manusia, ya, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Nah, seperti itu. Jadi perbuatan kita diciptakan oleh Tuhan, kehendak kita berasal dari Tuhan. Tapi tadi kita memilih kok. Oke, pilihan kita memang atas kehendak Allah. Perbuatan kita memang diciptakan Allah, tapi kita memilih. Maka manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, apa namanya? Eh laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ya. Nah, itu kasab seperti itu. Oke, siap. Nah, ini cukup panjang ya. Udah berapa menit nih? Oke, mungkin kita lanjutkan sedikit ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam. Jadi ini lanjut ke bukti wajibnya sifat sama, basor dan kalam. Nah, di sini Imam Sanusi tidak menggunakan argumentasi rasional nih. Tapi buktinya kata beliau kitab was sunnah wal ijma'. Nah, jadi buktinya adalah wahyu, ya. Meskipun ada argumentasi rasional juga nih ya, di samping itu jika ia tak disifati dengan sifat-sifat ini, ia harus disifati dengan kebalikannya. Nah, kebalikan sifat-sifat ini adalah kekurangan dan kekurangan itu mustahil. Tapi di sini sebenarnya kita melihat Imam Sanusi tidak sepenuhnya sepakat bahwa argumentasi sifat ini adalah argumentasi rasional. Menurut beliau ini lemah. Kenapa? Karena yang sempurna bagi makhluk belum tentu sempurna bagi Khalik. Ya, misalnya manusia itu secara umum ya dianggap sempurna kalau bisa punya keturunan. Bahkan zaman dulu kalau anaknya banyak dianggap lebih ini ya, lebih baik.
Allah nggak seperti itu, gitu ya. Eee, misalnya manusia dianggap sempurna kalau punya 2 tangan. Oh, Allah nggak seperti itu, ya. Jadi, apa namanya, kita sedang mengkiaskan sesuatu yang ghaib dengan sesuatu yang non ghaib gitu, dan ini keliru gitu. Jadi menurut beliau argumentasi utamanya adalah dalil naqli ya, Quran dan hadis sebagai bukti utama. Artinya ketiga sifat ini buktinya masih menunggu argumen kenabian. Bukti bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan Al-Qur'an adalah firman Allah. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinat aw tarkiha jaizan fi haqqi ta'ala. Jadi apa bukti bahwa Allah itu bebas melakukan atau meninggalkan sesuatu yang mungkin? Buktinya adalah kita kembali ke esensinya. Apa sih apa namanya? Apa sih hasil perbuatan Tuhan itu? Hasil perbuatannya adalah sesuatu yang mungkin, ya. Adanya adanya bumi ini sesuatu yang mungkin, adanya langit sesuatu yang mungkin, adanya bencana sesuatu yang mungkin. Maka segala sesuatu yang mungkin itu kembali kepada kehendak dan kekuasaan Allah, ya. Iradatullah wa qudratullah gitu ya. Maka artinya bebas dong Allah itu menciptakan banjir, menciptakan menciptakan gunung meletus, menciptakan apapun gitu ya. Itu bebas. Kalau kita bilang Allah itu harus melakukan sesuatu, itu sama dengan bilang bahwa ya ciptaan Allah tadi tidak mungkin lagi jadi wajib gitu. Nah, ini disebut sebagai qalbul haqa'iq gitu ya, melanggar hukum identitas lah kurang lebih begitu. Nggak mungkin ada sesuatu yang mungkin, nggak mungkin ada sesuatu yang mungkin, nggak mungkin ada sesuatu yang mungkin berubah jadi wajib, ya. Ini pun juga sama, ini sebenarnya adalah respon terhadap Mu'tazilah ya. Kenapa? Karena bagi Mu'tazilah itu Allah itu harus melakukan yang terbaik bagi hambanya. Perhatikan kata harus ya, harus melakukan yang terbaik bagi hambanya. Artinya apa? Bagi Mu'tazilah Allah itu harus memberi pahala bagi hambanya yang taat. Harus memberi neraka bagi hambanya yang zolim. Harus, gitu. Nah, ini tidak rasional. Ini bertentangan dengan argumen kemungkinan tadi bahwa segala sesuatu itu mungkin, maka Allah pun bebas mewujudkan kemungkinan apapun. Theoretically speaking ya. Jadi theoretically speaking Allah itu boleh bagi Allah itu menghukum hambanya yang taat, boleh. Tetapi Allah memilih untuk tidak melakukannya. Ya, melalui firman-Nya Allah berfirman bahwa ya tadi, setiap hamba akan melihat, balasan dari perbuatannya. Yang baik mendapatkan perbuatan yang baik, yang buruk membuat perbuatan yang mendapat balasan yang buruk. Hal jazaul ihsan illal ihsan, ya. Maka, balasan dari perbuatan baik adalah kebaikan juga, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi, artinya Tuhan tidak wajib berbuat dan tidak wajib meninggalkan. Jadi kalau Allah itu memberi surga kepada hambanya yang taat, itu bukan karena Allah harus, tapi itu semata-mata karena, fadlullah, karena rahmat dari Allah. Dan kalau Allah menghukum hambanya yang tidak taat dengan neraka, itu bukan karena Allah harus, tapi itu semata-mata karena adlullah, keadilan Allah. Maka kata Imam At-Tahawi ya, di Aqidah Thahawiyah itu, hamba itu sebenarnya hanya terombang-ambing antara fadlullah dan adlullah gitu ya, kurang lebih. Antara rahmat Allah dan keadilan Allah, seperti itu. Oke. Nah, oh ini tadi ya, jadi tidak wajib, Allah itu melakukan sesuatu yang terbaik, Allah itu bebas melakukan melakukan apapun. Nah, dan ini secara secara rasional sebenarnya sangat mudah dibantah. Makanya ya kalau kita bicara literatur, barat gitu misalnya, Mu'tazilah itu kan disebut sebagai kaum rasionalis gitu ya. Bagi saya kok tidak ya. Bagi saya kok tidak. Kenapa? Karena argumentasi Mu'tazilah itu direspon oleh teolog Sunni dengan rasional juga, dan lebih rasional gitu, begitu. Jadi, karena tadi, kalau Allah itu harus melakukan yang terbaik, kenapa Allah, apa namanya, memberi kita taklif, memberi kita beban beban tanggung jawab di akhirat nanti? Kalau yang itu jelas bukan yang terbaik itu nggak diberi taklif sama sekali dong. Kan gitu ya, diberi taklif itu aja sudah bukti bahwa, eee eee
ya itu bukan perbuatan yang terbaik dari perspektif kita, tapi memang itu terserah kepada kehendak Allah. Ya, makanya nanti kita akan lihat sebenarnya problem of evil gitu ya, problem kejahatan bagi saya itu non problem untuk teolog Sunni ya, tapi itu big problem bagi Mu'tazilah. Karena ya bagi mereka Allah itu harus melakukan yang terbaik lah. Kalau harus, sedangkan hambanya di Palestina sekarang ditindas ya secara keji, yang namanya harus berarti harus harus menolong dong kan gitu. Nah, tapi ya ini spoiler untuk jawaban problem of evil ya sebenarnya. Bahwa oh enggak, Allah itu bebas melakukan melakukan apapun. Nah, jadi seperti itu. Makanya ya kita lanjut ke problem of evil ya. Itu kenapa problem of evil teman-teman hampir setahu saya ya, hampir tidak ada literatur spesifik dalam tradisi teologi Islam yang membahas topik ini. Ada yang membahas ini namanya teodisi ya. Teodisi itu hikmah di balik apa namanya? Di balik kejadian, di balik tadi ya ada kejahatan, ada keburukan. Tapi tidak se ekstrim di tradisi Kristen gitu ya. Di tradisi Kristen itu banyak sekali yang apa ya, ya yang kalangan yang sangat terganggu dengan problem of evil gitu ya. Ya, ya salah satu yang terkenal misalnya Charles Darwin gitu ya. Charles Darwin itu dulunya cukup religius gitu ya. Tetapi di akhir hidupnya dalam sejarah at least sepertinya dia agnostik begitu. Terutama setelah putrinya yang berusia 10 tahun meninggal. Nah, itu leaving a deep scar in him gitu ya. Dan that's real. Itu sesuatu yang yang understandable bahwa kehilangan apa namanya ya orang terdekat kita misalnya terlebih itu anak sendiri gitu ya itu terjadi itu ada kesedihan itu terjadi. Jadi nanti kita akan melihat ya bagaimana Rasulullah SAW pun mengalami hal itu bahwa hanya satu anak beliau yang eh, yang tidak beliau kuburkan sendiri gitu ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi apa nih problem of evil? Jadi gini. Oh ya tadi, sorry, saya tadi ngomongin soal kenapa kok di tradisi Kristen seperti itu. Karena di tradisi Kristen, konsep ketuhanannya itu sangat ada emphasize pada grace of God gitu ya. God is love. Tuhan itu sangat menyayangi manusia sampai-sampai mengirim anak sematawayangnya untuk mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Kan gitu konsepnya kurang lebih ya. Maka wajar ketika ada problem of evil gitu. Karena konsepnya seperti itu. Nah, kita tadi sudah melihat ya bahwa di Sunni itu nggak seperti itu, ya. Nah, jadi kita akan melihat seperti apa. Jadi perubahan itu intinya begini, kalau semua terjadi atas kehendak Tuhan, kejahatan, bencana, penderitaan pun berasal darinya. Nah, padahal Tuhan itu maha baik. Kenapa Tuhan yang maha baik menciptakan keburukan, menciptakan bayi sakit, menciptakan bencana, binatang punah gitu ya, animal suffering, bahkan punahnya spesies itu sangat masif ya dalam dalam ilmu biologi sekarang kita belajar itu sangat masif. Kayaknya mayoritas spesies yang pernah ada itu punah gitu ya. Nah, kok seperti ini gitu ya. Nah, itu salah satu yang apa namanya? Banyak yang sulit menjelaskan itu gitu ya. Karena kok seperti ini cara Allah menciptakan cara Tuhan menciptakan spesies. Kenapa nggak langsung diciptakan aja tanpa ada yang punah dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, gimana meresponnya? Ya, pertama tadi kita kembali ke definisi. Apa sih definisi zulm? Zulm itu kan zolim ya, jahat gitu ya. Itu definisinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini lawan kata dari adil. Ya. Misalnya, kenapa kok mencuri itu termasuk perbuatan zolim? Karena seseorang mengambil yang bukan haknya. Kenapa membunuh itu perbuatan yang zalim? Karena seseorang mengambil yang bukan haknya juga, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, membunuh. Kan nyawa itu bukan bukan hak dia untuk dia ambil gitu. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa berbuat zulm? Tidak. Kenapa? Ya, lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah semua yang ada di langit dan di bumi. Ya, miliknya lah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi mengambil kembali miliknya itu bukan zulm. Maka kejahatan itu by definition tidak bisa disematkan pada Tuhan. Karena by definition semuanya milik Tuhan. Dan dia bebas melakukan apapun ya. Fi'lu kulli mungkin au tarkuhu tadi. Bebas melakukan apapun atau tidak melakukannya. Ya, artinya apa?
Allah mau menciptakan kita seperti apapun, itu bebas. Dan itu tidak akan pernah jatuh ke dalam zulm. Zulm itu hanya berlaku pada manusia. Kenapa? Karena esensinya semua itu milik Allah. Dan Allah memberi kita, memberi setiap manusia itu ada hak dan kewajibannya gitu ya. Ketika manusia menyalahgunakan hal tersebut, maka itu zulm. Karena esensinya tadi, manusia itu tidak memiliki apapun, hanya titipan saja gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki semuanya. Sehingga tidak berlaku zulm itu padanya. Dan tadi ya, kunci untuk menjawab semua pertanyaan soal mengapa, mengapa, mengapa adalah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Seperti itu. Bahkan ya, segala sesuatu yang terjadi tadi ya, bencana, penyakit, kematian dan seterusnya, hewan punah, semua itu adalah hal yang mungkin. Ya. Kalau kita put aside emotional thinking ya for a second dan kita kembali ke bukti rasional, hal yang mungkin itu bukti bahwa adanya wajibul wujud. Ya, makanya guru saya bilang, problem of evil itu bukan problem karena evil is a proof for God's existence gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi bukan berarti tidak ada hikmah di situ. Bukan berarti tidak ada hikmah. Bahkan Allah memberitahu kita ya, tadi esensinya semua itu adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana sih respon manusia ketika diuji? Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan berkata kami telah beriman gitu ya tanpa diuji? Nah, ya, seperti itu kan ayatnya ya. Jadi ini semua ujian, ada marah ya, ada bencana, ada dan seterusnya itu semua ujian bagi kita gitu ya. Apa kita akan marah atau sabar, hilang iman atau makin kuat dan seterusnya. Dan ujian itu sebenarnya justru adalah bentuk tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala salah satunya ya. Karena para nabi dan rasul itu yang paling berat diuji termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dan dunia is not everything ya, akan ada akhirat. Jadi kalau kita merasakan suffering di dunia ini, ya Allah Subhanahu wa taala kalau kita beriman, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya bisa mengganti dan membalas semua suffering tersebut dengan balasan yang tidak terkira. Seperti itu. Maka di sini saya ingin menutup dengan hadis Nabi ya, yang sangat terkenal, ajaban li amril mu'min ya, inna amrohu kullahu khair, laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Jadi sungguh menunjukkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik dan tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Ya. In asobathu sarra syakara, jika dia mendapatkan eh, ini kesusahan dulu ya. Kesenangan ya, maka ia bersyukur, khairul lahu, fakana khairul lahu, dan itu baik baginya. Wa in asobathu dzarra, dan dia jika mendapat ujian, sobaro, dia bersabar, fakana khairul lahu. Dan itu juga baik baginya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Mungkin karena udah jam 9 mungkin saya cukupkan di sini untuk materinya. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Wabillahi taufik wa huwal muwafiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan ke Mas Hanif. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Mas Sadaka atas pemaparannya. Jadi ini saya kalau mau menyimpulkan banyak ya nih. Jadi silakan disimpulkan sendiri. Siap. eh Ya, langsung aja mungkin kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan dari peserta sekalian. Jadi tadi pembahasannya mencakup terkait kehendak Tuhan, mengenai eh, free will, lalu ada juga terkait sifat sifat pendengaran, penglihatan, dan kalam Allah, dan terkait apa namanya, the problem of evil dan ujian. Silakan, monggo. Ada yang mau bertanya? Em, Kalau ada, eh,
Tadi ada yang izin kayaknya. Tadi ada berenam kayaknya. Mungkin ada yang izin duluan tadi. Em, Kalau nggak ada yang mau bertanya, Mas Angga sama Mbak Isna ya ini ya, yang ada hadir di sini ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bisa lewat mic atau lewat chat. Em, Kalau nggak ada, saya mau mulai dulu nih tanya. Em, jadi tadi saya selama ini tuh memahami terkait takdir. Takdir itu adalah bahwa tadi bahwa kita tadi tentang terkait dengan free will juga ya, bahwa kita eh, memiliki kehendak atau memiliki ke apa namanya kebebasan untuk memilih apa yang kita lakukan, termasuk eh, juga konsekuensi dari itu. Tapi apa namanya Allah Maha mengetahui apa yang akan di kita lakukan gitu. Makhluknya akan pilih itu Allah sudah tahu dalam dalam itu sudah tertulis gitu. Nah, tapi kalau saya memahami tadi itu berarti bukan hanya sekedar memahami atau bukan hanya sekedar mengetahui, ya itu memang Allah mengetahui mengenai segala sesuatu yang yang akan dilakukan oleh makhluknya. Tapi juga sebenarnya dalam eh, ininya ya, dalam prosesnya ada apa namanya segala sesuatu bahkan itu tuh dalam apa ya? Ya itu adalah em, bagian dari kehendak Tuhan gitu. Bagian dari ini. Nah, eh, berarti eh, sebenarnya mengetahui saja berarti tidak cukup ya maksudnya. Itu sebenarnya ada ada sebenarnya perbuatan manusia itu juga ada secara logika, secara rasional ada ada dalam tanda kutip ada campur tangan Tuhan di dalamnya gitu. Tidak hanya sekedar mengetahui gitu kan. Bener nggak pemahaman saya kayak gitu, Mas Ataka? Ya, siap. Terima kasih Mas Hanif. Ya, betul. Jadi memang ada beberapa poin ya yang harus dibedakan. Pertama soal ilmu tadi, itu betul juga gitu ya, bahwa Allah sudah mengetahui semua itu, sudah mengetahui manusia itu akan memilih pilihan yang mana gitu ya, dengan pengetahuannya yang tak terbatas gitu ya. Jadi tapi pengetahuan itu bukan sifatut takfir ya, pengetahuan itu bukan sifat yang menghasilkan sesuatu. Ya, menghasilkan sesuatu itu kan kudroh, irodah gitu ya. Nah itu juga, jadi kudroh yang menciptakan itu juga Allah gitu ya, yang menciptakan perbuatan itu Allah melalui sifat kudroh. Dan yang menghendaki agar kita punya kehendak itu pun juga sifat irodah gitu. Jadi itu juga perlu di-affirm karena ya tadi bukti rasional bahwa kita ke sana dan bukti tekstualnya juga sangat banyak ya. Misalnya ada ayat wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan engkau tidak menghendaki kecuali Allah menghendaki gitu ya. Eh, ada lagi ayat lain ya, bukan engkau yang melempar tetapi Allah yang melempar misalnya begitu ya. Jadi atau tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu dan perbuatanmu. Jadi itu juga harus kita affirm juga gitu. Harus kita affirm juga di sisi selain soal ilmu tadi. Tapi at the same time kita juga affirm bahwa kita punya kehendak. Tentu kehendaknya terbatas ya, tetapi kita juga punya kehendak yang terbatas itu. Dan nantinya kita akan mendapatkan balasan sesuai pilihan yang dipilih oleh kehendak kita. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat gitu ya. Itu kasab atau acquisition tadi. Jadi kalau Mu'tazilah kan bilangnya ya manusia itu menciptakan perbuatannya, makanya manusia akan mendapatkan balasan, kan gitu. Nah, kalau Sunni enggak. Manusia itu memilih melalui melalui kehendaknya gitu ya. Di mana kehendaknya itu juga di dalam lingkup kehendak Allah.
dan perbuatannya juga diciptakan oleh Allah, dan nantinya manusia akan mendapatkan sesuai dengan pilihan yang dia pilih, gitu. Oke, Mhm. ya. Sebenarnya ini buat saya make sense ya. Maksudnya make sense itu Mmm. dalam arti eh, kalau kita kalau kalau perbuatan baik yang kita lakukan misalkan eh, itu kemudian wajib mendapatkan balasan, atau perbuatan jelek kita wajib dihukum misalkan, itu kan eh, berarti me- apa ya, memaksa gitu, istilahnya Mmm. seperti memaksa Mhm. sesuatu yang ya memaksa, istilahnya kalau Tuhan bisa dipaksa untuk melakukan hal itu kan berarti bukan Tuhan lagi berarti, Iya. kalau kayak gitu Mmm. Mhm. intinya kan. Ya, oke. Nah, Betul. ya, cuman yang saya masih bingung ini ya, saya bisa memahami logikanya. Nah, cuman Mmm. kalau misalkan ini eh, apa namanya, problem praktis ini. Kalau Iya. anak saya tanya nih misalkan, bagaimana menjelaskan menjelaskan takdir secara simpel kepada anak-anak. Ada nggak kira-kira Oke. kata kunci yang pas buat menjelaskan konsep ini secara sederhana gitu? Siap. Oke, iya itu pertanyaan yang, eee, apa namanya ya, pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab ya. Kebetulan anak saya kebetulan belum pernah bertanya soal itu, meskipun dia bertanya soal banyak hal lain ya. Eee, Salah seorang, syekh itu pernah memberikan contoh ya, meskipun di situ beliau memberikan disclaimer bahwa sebenarnya nggak persis seperti itu gitu ya, tapi mungkin itu bisa digunakan untuk, mengilustrasikan gitu ya, mengilustrasikan ketika anak bertanya soal soal itu. Kayak misalnya tadi ya, kenapa kok, eee, jadi Allah itu, sudah tahu, terus Allah itu, apa namanya, terus kenapa kenapa kita ini gitu ya, kenapa kita dihukum atas perbuatan yang diciptakan oleh Allah juga gitu ya. Karena beliau pernah memberikan contoh karena beliau ini ya, background-nya apa ya, engineering gitu. Jadi beliau memberikan contoh kayak ini ya, kayak komputer gitu. Jadi, ya kan anaknya kebetulan ini ya, suka belajar, apa namanya ya, ya familiar lah dengan komputer program gitu ya. Terus beliau bilang, "Ya sama kayak, kalau kamu bikin bayangkan kamu bikin program nih," gitu ya. Terus di program itu, eee kan kamu yang bikin ya, kamu yang bikin programnya. Tapi di program itu ceritanya, apa namanya ya, kamu bikin semacam, apa namanya ya, bikin semacam karakter gitu ya di situ ya, karakter kayak di cerita gitu yang dia bisa melakukan sesuatu gitu ceritanya di programnya, kayak game gitu, kayak game. Ya nanti ya dia akan mendapatkan reward misalnya menang gitu ya atau game over ya sesuai sesuai, action yang dia pilih gitu ya. Kan sesuai action yang dimiliki oleh karakter tersebut. Tapi bukan berarti bukan kamu yang menciptakan, ya, karena kan yang program tetap kamu atau yang bikin game-nya tetap kamu. Nah, tapi dia nanti akan mendapatkan, tadi reward atau game over gitu ya, sesuai dengan action yang dia pilih. Ya meskipun itu tidak 100% sama ya, karena tadi kan, ya kan kita yang bikin program kan belum tentu tahu ya. Kalau programnya ada randomnya misalnya gitu ya kan kita belum tentu tahu. Tapi at least itu, ya apa ya, mungkin sedikit banyak harapannya bisa membuat dia relate gitu ya dengan contoh-contoh tersebut. Tapi saya belum pernah nyoba ya ke anak saya, nggak tahu kalau dia nanya gitu dia puas nggak dengan jawaban seperti itu. Iya, iya, iya. Wallahu Oke, a'lam. oke. Paham, paham, paham. Oke, oke. Siap. Oke, makasih. Eh, yang lain ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Mas, apakah izin bertanya ya?
Waalaikumsalam, monggo Mas Angga. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Ingin coba mengaitkan dengan pembahasan kita kemarin-kemarin itu kan, Hmm, kalau argumentasi akan keberadaannya Tuhan itu kan bisa dijelaskan dengan dua dalil ya. Ada dalil ijmali sama dalil tafsili begitu ya, yang global dan detail. Yang detail itu kan kita udah bahas panjang lebar ya, dalil al-imkan sama dalil al-hudus gitu ya. Dan kalau dalil ijmalinya itu kan sederhana, alam ini ada dan semestinya ada yang menciptakan, kurang lebih begitulah. Dan dalil ijmal ini kan cukup intuitif ya, dalam arti hampir semua kalangan bahkan anak kecil pun ngerti gitu loh dengan dalil ijmali ini gitu loh. Nah, kalau ditarik ke pembahasan free will ini atau kode dan koda dan semacamnya, kira-kira kalau mau disimpulkan ada nggak sih dalil ijmali yang bisa kita sampaikan gitu loh ke banyak orang sehingga kemudian yang menerima pun bisa intuitif memahami, plus juga terhindar dari kemungkinan terpleset gitu loh, dari pemahaman yang keliru tentang free will yang nauzubillah ya mencederai akidah kita gitu ya. Nah itu sih yang mungkin karena tadi kalau disebutkan itu kan kita punya kehendak, tapi kehendak kita masih dalam kehendak Allah gitu kan, sebetulnya agak kurang intuitif gitu ya untuk untuk dipahami dibandingkan tadi terkait dengan alam dan pencipta itu kan saya pikir lebih intuitif untuk dipahami banyak kalangan. Cuman tadi kalau terkait dengan free will dan kode dan kodar mungkin itu sejauh ini sih yang sering saya dengar ini memang agak rumit ya untuk bisa dipahami. Nah, itu sih mungkin terkait dengan dalil ijmalinya gimana ya, Mas Arnaga. Terima kasih, Mas Arnaga. siap. Oke, ini juga pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab ya. Ya, karena memang apa namanya? Betul tadi ini persoalan yang kalau 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 ditelusur gitu ya, itu cukup 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 dalam gitu ya dan apa namanya? Tidak mudah untuk dijelaskan secara secara mudah gitu ya. Eee, tapi kalau saya boleh mencoba ya, karena terus terang saya belum menemukan, so far ya di bacaan-bacaan saya belum menemukan spesifik ada yang menyebut dalil ijmali untuk persoalan qada dan qadar ya. Tapi, apa namanya, at least yang saya temukan adalah ya sebetulnya penjelasannya bisa disimplifikasi, bisa disederhanakan menjadi kembali ke 2 poin tadi. Pertama bahwa ya tadi alam semesta ini ada, berarti ada penciptanya gitu ya yang menentukan, dan kita ini termasuk alam semesta gitu ya. Jadi ya kita pun, diciptakan dan berada di bawah, kehendak dan kekuasaan Tuhan. Tapi kita diberi oleh Tuhan, dalam tanda kutip ya, kebebasan untuk memilih dan kita akan dihisap berdasarkan itu. Nah, biasanya penjelasannya Eee, sampai di situ gitu ya kalau 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 mau disederhanakan. Tetapi dan apa ya, eee, practically speaking, kalau kita ngomongin soal praktikal ya, sebenarnya banyak kalangan yang bisa puas dengan itu, ya bisa puas dengan itu. Karena di satu sisi dia memahami bahwa oke, kita ini part of alam semesta ini diciptakan oleh Allah, berarti Allah itu maha berkuasa atas segalanya gitu ya. Nah, tapi kita diberi kehendak untuk memilih dan nanti kita akan dihisap berdasarkan itu. Nah, jadi, kalau menurut saya kita bisa mulai dengan penjelasan tersebut atau dengan poin tersebut, which is 2 poin tersebut bisa secara intuitif kita 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 apa ya, kita yakini kebenarannya. Nah, jadi penjelasan tadi ya, soal penjelasan tafsilnya tadi hanya dikeluarkan kalau memang ada yang membutuhkan gitu ya, ada yang membutuhkan. Sebagaimana juga tadi dalil-dalil yang lain itu sebenarnya juga hanya dikeluarkan ketika ada yang membutuhkan. Tapi, eee, apa namanya, eee eee, apa namanya, jadi, eee, dalil ijmali di sini,
ini ya, apa namanya, dalam konteks tertentu itu memang tidak apa namanya, belum tentu ada dalil ijmalinya, dalam artian belum tentu kita bisa memformulakan seintuitif yang tadi di awal gitu ya, tentang keberadaan Allah, ya. Jadi, kalau mau apa namanya, cara yang lain untuk berargumentasi itu adalah dengan dalil ijmali kita yakini Allah itu ada gitu ya, dari alam semesta. Lalu dengan dalil ijmali juga nantinya kita akan tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah gitu ya. Dan Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Nah, di Al-Quran Allah menjelaskan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Atau di Al-Quran Allah menjelaskan apa namanya? Wa ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lalu oke, kita percaya. Nah, itu cara yang lain. Bahwa ya udah kita affirm apa yang ada di Al-Quran gitu ya. Setelah kita tahu Allah itu ada dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, jadi bisa lewat dua cara itu mungkin ya, Mas Angga ya. Tapi eh ya tadi sih, maksudnya tetap tetap bisa ada peluang untuk orang bertanya gitu ya. Karena kayaknya problem ini udah udah ini ya, udah pertanyaannya udah sering muncul gitu kayaknya ya di di zaman ini. Jadi eh ya mungkin di zaman ini kita butuh dalil tafsili. Gitu. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa saya berikan. Mungkin ada tanggapan atau pandangan juga boleh disampaikan. Kalau dari tafsirnya sendiri, berarti sama ya, Mas, seperti eh, terkait dengan pembuktian Tuhan itu kan melibatkan deductive reasoning gitu ya. Artinya Ya, premisnya sudah tidak bisa ditolak oleh akal begitu ya, sehingga ya, kesimpulannya pasti gitu ya. Nah, betul. kalau Hmm. kalau ini juga termasuk demikian kah, Mas? Iya, jadi poin sampai sampai di sini pun juga termasuk deductive reasoning karena tadi Hmm. premisnya sebenarnya sama ya. Perbuatan manusia itu sesuatu yang mungkin, maka butuh pada sesuatu yang wajib gitu ya. Maka perbuatan manusia adalah produk eh, kehendak Tuhan juga gitu misalnya. Jadi di sisi itu sama. Apa namanya? Bahkan nanti sampai ke bukti. Jadi bukti seluruh sifat tadi, kemudian bukti soal apa namanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah itu semuanya semuanya premisnya pasti. Premis dasarnya pasti. Hanya saja memang ini Mas Angga, ada hal-hal yang premisnya pasti dan kesimpulannya itu cepat dapatnya gitu ya, karena argumennya nggak cukup berlapis gitu ya, nggak terlalu berlapis sehingga lebih intuitif. Nah, tapi ada juga yang premisnya pasti, tapi untuk sampai ke kesimpulan tuh butuh beberapa lapis argumen gitu misalnya. Nah, itu yang mungkin less intuitif. Yang mungkin less intuitif. Tapi kalau dirangkum semua yang ada di ilmu kalam di teologi itu gitu ya, itu menggunakan dalil yang pasti semua. Karena definisi ilmu kalam itu sendiri memang seperti itu. Jadi ilmu tentang pokok-pokok keyakinan agama berdasarkan min adillatil yakiniyah ya, menggunakan bukti-bukti yang meyakinkan semuanya. Semuanya bukti-bukti meyakinkan. Itu bedanya dengan fikih gitu ya. Kalau fikih itu ada yang yakin, ada yang dzon. Tapi kalau kalam itu ada yang sorry, yang dibahas yang menjadi mabahis di situ adalah apa namanya? Meyakinkan semuanya, bukti-bukti yang meyakinkan semuanya. Meskipun tidak semua pembahasan di ilmu kalam itu akidah. Nah, ini yang perlu ini ya, perlu distinction. Jadi akidah itu yang menjadi akidah itu adalah yang pokok-pokok keyakinan agama tadi. Allah itu ada, punya sifat-sifat seperti yang kita jelaskan, itu semua akidah. Tapi kayak misalnya di ilmu kalam kan misalnya dibahas soal ini ya, ya nyerempet-nyerempet natural filosofi gitu ya. Alam semesta ini apa aja sih yang ada? Apakah ada atom gitu ya, atau tidak? Atau form and matters gitu ya kalau katanya Aristotle dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya pembahasan filosofis dan itu bukan akidah dan itu bisa diperdebatkan. Nah, itu bisa diperdebatkan. Tapi pokok-pokok
teologis yang dibahas seperti tadi Allah ada, Allah maha berkehendak, Allah menciptakan segala sesuatu, itu semuanya akidah gitu. Dan itu yang premisnya meyakinkan ya yang di situ. Kenapa kok para teolog juga membahas falsafah gitu ya di kalam? Karena itu cara mereka berdialog dengan zamannya. Jadi di zaman itu ya para filosof itu menggunakan falsafah, menggunakan natural philosophy untuk sebagai part of argumen untuk membuktikan keyakinan mereka. Nah, itu yang direspon oleh teolog-teolog Muslim, gitu. Wallahu Mungkin alam. terkait dengan manusia, terkait dengan definisinya dan hal-hal yang di luar itu, maka di luar manusia itu berarti bukan pembahasan teologi ya Mas ya. Itu udah lebih ke Iya, betul. filsafat dan bisa Mhm. ada perdebatan di sana ya, karena tidak Yes, menggunakan premis-premis yang kesimpulannya yakin gitu ya, seperti yang betul kita sekali, bahas. Mas. Betul sekali. Nah, itu yang ya itu yang kadang-kadang kita lost in context ya. Kalau kalau kita kayak misalnya ya kan ada beberapa temen yang ya udah yang benar itu atomisme karena kan itu argumentasi yang digunakan banyak teolog kan atomisme. Alam semesta ini terdiri dari atom-atom gitu ya dan sifat-sifatnya gitu ya. Terus dari situ mereka membuktikan keberadaan Tuhan kan gitu. Apa namanya ininya. Tapi ya tadi kalau kalau ditelusur lebih jauh ya misalnya Imam Ar-Razi sendiri beliau sangat fair ya. Beliau bilang bahwa bukti keberadaan atom itu lemah. Bukti penolaknya juga lemah. Jadi saya tawakuf soal itu. Imam Ar-Razi bilang seperti itu. Jadi jadi di situ terlihat bahwa oke, aspek itunya itu sebenarnya aspek natural filosofinya gitu ya, yang di era itu digunakan sebagai premis untuk membantu membuktikan keberadaan keberadaan Tuhan gitu. Tapi bukan aspek teologis gitu. Jadi itu sangat bisa berubah, sangat bisa mengikuti perkembangan zaman juga gitu ya. Misalnya tadi, kenapa kok di logika keimanan saya nulis Big Bang gitu ya. Bukan berarti teori Big Bang itu nanti nggak bisa berubah gitu ya, tapi di era ini ya mayoritas orang accept gitu teori Big Bang. Nah, saya cuman bilang, ya kalau kamu accept teori Big Bang, ada implikasinya loh. Ada implikasi teologisnya gitu. Nah, ya kurang lebih mungkin seperti itu. Mhm. Dan itu di kalangan teolog diterima ya Mas ya, untuk menggunakan natural filosofi tadi sebagai premis itu di kalangan teolog itu fine dengan itu ya. Tidak Ya. menggunakan premis yang Hmm. yakin tadi secara rasional gitu. Tapi natural Hmm. philosophy itu Siap. Oke, ini pertanyaan yang juga sangat menarik. Jadi memang ini, ideally speaking, in an ideal world gitu ya, para teolog itu berusaha membentuk didaktif argumen yang mereka sebut sebagai burhan. Makanya namanya kan umul barohin ya, induk dari bukti-bukti. Apa definisi burhan? Burhan itu didaktif argumen yang premisnya semuanya definitif. Atau premisnya adalah kesimpulan dari deduktif argumen yang lain yang premisnya definitif. Jadi definitif semua gitu ya. At the end of the day kembali ke definitif semua. Nah, ideally speaking begitu. Makanya bukti dalilul hudus ya, bukti bahwa alam semesta ini bermula itu kan kemarin kita sempat menyinggung ada bukti argumentasi rasionalnya juga yang definitif. Burhanut tatbik misalnya ya, bukti korespondensi atau ya tadi infinity to the past itu kontradiksi misalnya gitu ya, long story short. Itu digunakan juga dan itu burhan. Kalau menggunakan argumen itu burhan. Tapi mereka juga memahami bahwa audiens mereka itu tidak semuanya bisa sabar. Tidak semuanya bisa sabar, punya, kesabaran dan punya kematangan intelektual untuk memahami argumentasi burhani, gitu. Karena tadi untuk membuktikan alam semesta ini bermula menggunakan burhan, ya kita harus membuktikan bahwa infinity to the past itu impossible misalnya gitu ya. Harus jelasin dulu infinity itu apa, terus kenapa impossible dan seterusnya. Belum tentu semua itu, apa namanya, dengan mudah diterima oleh oleh orang di zaman tersebut. Makanya selain burhan, ada lagi metode reasoning, sama sebenarnya deductive reasoning, tapi tidak harus premisnya itu yakini, tidak harus premisnya itu meyakinkan 100%. Nah, itu namanya argumentasinya argumentasi jadali. Argumentasi jadali itu jadi dalam dalam diskusi kita itu menggunakan premis yang diyakini lawan bicara kita.
Mungkin itu nggak yakini, it's okay. Tapi lawan bicara kita percaya itu, nah itu kita gunakan untuk membuktikan kesimpulan yang kita mau buktikan, misalnya tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan itu digunakan dalam Al-Quran, apa namanya, argumentasi jadali. Jadi misalnya ketika Al-Quran menjelaskan apa namanya, bahwa Allah itu kan sebagian Quraisy kan percaya bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah gitu ya. Nah, terus Allah meresponnya adalah, oh kaum Quraisy saja kalau dapat putri malah dikubur hidup-hidup, gitu kan. Nah, dianggap tidak layak. Gimana itu layak buat Allah gitu. Nah, jadi kayak apa namanya? Allah menggunakan premis yang diyakini oleh kaum Quraisy sendiri gitu ya. Nah, itu bisa secara karena eh ya tadi ya, karena guru saya pernah bilang juga ya, teolog itu bukan sekedar yang bisa menghasilkan burhan saja, tapi teolog itu juga bisa menggunakan jenis argumentasi yang lain, jadali misalnya ya, untuk audiens yang tepat. Ya, kenapa? Karena tadi di Al-Qur'an kan perintahnya eh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, sebagian banyak sebenarnya banyak teolog yang menafsirkan bil hikmah itu maksudnya dengan burhan, dengan argumentasi yang benar-benar yakiniyat tadi premisnya. Tapi tidak harus seperti itu. Ada juga cara kedua, wal mau'izati hasanah, dengan ajakan kebaikan gitu ya. Jadi ini rhetorical argument. Misalnya yang kita inilah ya, yang kita dapatkan di khutbah-khutbah tentang oh ulama salaf melakukan perbuatan seperti ini, mari kita tiru dan seterusnya. Itu bisa, itu valid asalkan untuk kebaikan ya. Lalu yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, itu argumen jadali tadi. Jadi kalau berdiskusi dengan orang boleh menggunakan premis yang tidak yakiniyat, tapi gunakan premis yang diyakini orang tersebut. Nah, jadi kalau saya sangat open dengan menggunakan teori sains sebagai part of premis untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Karena yang kita ajak ngomong sekarang rata-rata percaya bahwa sains itu ini ya, bahwa sains itu menghasilkan pengetahuan yang meyakinkan gitu. Wallahu a'lam. Siap. Terima kasih, Mas Ataka. Sama-sama Mas. Moga-moga bermanfaat. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya, karena sudah jam 9:30 ini. Nggak ada ya. Baik, terima kasih banyak Mas Ataka atas waktunya malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah hadir. Karena waktu kita sudah lewat 21.30, kita tutup saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hanif, Mas Angga, Mbak Isna.